Sekitar 300 juta tahun lalu, pergerakan lempeng, gempa tektonik, dan aktivitas vulkanik yang dahsyat terjadi di bumi. Kini salah satu buktinya terabadikan di Geopark Merangin Jambi. Kawasan ini juga menjadi bukti dahsyatnya erupsi Gunung Masurai 33.000 tahun lalu. Geopark Merangin Jambi juga menjadi bukti atas eksistensi Kerajaan Sriwijaya. Dan rumah tua atau panjang yang berusia 700 tahun menjadi saksi adat istiadat di Merangin masih tetap lestari. Ini jam 19.30, setelah rafting kita perjalanan menuju Gunung Masurai. Di tengah jalan kita berhenti dulu untuk cari makan. Sekarang udah jam 9.38, ketinggiannya 1373. Ini udaranya juga sejuk, berasa banget. Kita biarin Cynthia Tengens istirahat dulu. Ini kita masih nyari rumahnya Bang Tony ya. Jadi malam ini kita sebelum besok subuh ke Masurai, kita nginep di rumah beliau. Tapi ini kayaknya kita kehilangan jejak. Jadi kita tungguin aja. Oh, akhirnya ketemu Bang Tony. Halo, saya Syodi Ilham. Oke, siap. Selamat datang di desa tertinggi Kabupaten Merangin. Wih, gila. Bener nih, di jam saya udah ada ketinggian 1368 mdpl. Ini udah hawa-hawa pegunungan ya. Iya. Enak banget nih tidur bangun siang. Nah, nggak boleh lah. Oke, Bang Tony, kita ke rumah Bang Tony dulu yuk. Oke, yuk. Mana Bang? Ini. Berarti gunungnya di belakang ini ya? Iya, belakang rumah. Assalamualaikum. Ibu, saya Ode. Ini dengan Ibu Tony. Oh, ibunya Pak Tony, apa istrinya? Ibunya. Oh, ibunya. Sebenarnya teman-teman yang akan nemenin kita besok ke Gunung Masurai ada Mas Latif sama Mas Manto. Satunya lagi pulang. Ini nih jagoan-jagoan Gunung Masurai. Persiapan nih kita, abis main air kita menuju ke puncak. Iya. Jadi dari perairan kita menuju pegunungan sekarang. Masurai. Bang Tony nih. Mana? Oh ya Bang Tony, yang punya rumah. Siap. Nebeng ya Bang. Oke, aman. Numpang tidur dulu beberapa jam. Biar disiapin, dibantuin sama tim. Itu komplek Gunung Masurai. Kenapa komplek Gunung Masurai? Karena itu adalah surga tersembunyi Indonesia yang lagi kami persiapkan. Berangkat dulu ya Pak. Angkat ya Bang. Terus. Ya, terus. Terus. Pagi, jadi hari ini kita sudah akan mulai trekking. Ini jam 4:02. Kita sebelumnya akan naik mobil ini dulu sampai ke perbatasan mungkin ya. Perbatasan sampai sungai kan ya. Rimba. Kejauhan sampai sungai doang, sampai sungai. Keren bisa sampai Pintu Rimba. Sampai sungai, jadi tungguin aja. Ini adalah cara paling ekstrim untuk memulai sebuah ekspedisi khususnya di Indonesia kini, edisi Geopark. Karena kita memulai dengan cara yang tidak biasa. Ini ekstrim banget, kita mulainya dari Merangin Jambi yang punya semuanya gitu. Ini sampai hari ini kita interview, kita masih diintimidasi sama gunung di belakang kita, Gunung Masurai gitu. Kita tuh kemarin ditemenin sama teman-teman yang luar biasa, warga lokal sini. Ada Bang Tony dan kawan-kawan, juga ada Ketua Pokdarwisnya juga ikut kita mendaki. Cukup gila sih ketika mereka mengiyakan untuk mau ikut tektok juga. Otomatis mereka juga mau terlibat dalam kesengsaraan ini ya. Oke, baiklah semuanya teman-teman, sebelum kita memulai pendakian, harap tolong diingat untuk selalu menjaga ritme perjalanan, tidak perlu terlalu cepat-cepat, jaga ritme masing-masing. Kalau lelah istirahat, jangan dipaksakan karena trek kita panjang dan kita butuh fisik karena kita mau tiktokan ya. Nah, tiktokan ya. Tiktok. Nah, baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Ekspedisi Geopark Indonesia kini. Yes!
Awas jatuh. Selamat datang di pintu rimba. Dari sini kita istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan ke shelter 1. Di situ adalah satu-satunya titik yang ada air untuk bisa kita ambil untuk minum, masak, dan lain-lain. Rencananya kita mungkin akan sarapan di sana. Memulai dalam gelap, tapi sebentar lagi terang. Saatnya kita menikmati perjalanan. Walaupun jalurnya dari bawah lumayan ekstrim ya, basah-basah becek gimana gitu. Tapi ya dinikmatin aja yuk. Ini dia Mas Surai. Apaan tuh? Bagaimana warisan biologi, bagaimana keragaman biologi, bagaimana warisan budaya yang beragam ini itu dikonservasi agar dia berkelanjutan. Lalu ini melibatkan semua stakeholder yang ada. Itu harus dibangun jejaring yang kuat. Lalu bagaimana 3 pilar tadi, geologi, biologi, dan budaya ini juga dijadikan pusat edukasi dan rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari hutan rimba itu sebenarnya perjalanan menantangnya baru dimulai. Karena kita masuk hutan, kita masuk dalam keadaan gelap, kita nggak tahu gunungnya akan kayak gimana, jalurnya akan seperti apa, jadi kita no clue sama sekali. Katanya ini adalah tanjakan tantangan. Selamat datang di shelter 1 katanya. Selamat datang Jadi setiap mau sampai ke shelter kita dikasih tantangan-tantangan tanjakan kayak gini. Yuk lanjut. Mas Surai. Jadi mungkin kita udah jalan sekitar 2 jam lebih ya dari Gua kalau fisik tapi menang batas fisik. sungai sampai shelter 1. Itu udah lagi ngeplok. Dan tantangan sebenarnya adalah dari shelter 1 ke shelter 2 itu panjang banget. Bener-bener tanjakan, bahkan warga lokal tuh ngasih setiap lekukan tanjakan ini dengan nama-nama yang unik. Misalnya belokan Valentino Rossi gitu. Belokan Marquez gitu ya, sama ada tanjakan penyesalan 1. Nah, itu panjang banget. Selamat datang di shelter 2. Masih dalam misi pencarian kantong semar. Iya. Ini sekarang di ketinggian 2337, sekitar 400 meter lagi sampai puncak pertama atau shelter 3. Sekitar 2,5 jam dari shelter 1 dengan trek yang luar biasa banget lah pokoknya. Cakep banget. Buat yang suka hutan wajib banget naik Mas Surai. Tapi harus hati-hati juga ya karena banyak kanopi-kanopi pendek, jadi harus nunduk-nunduk merhatiin jalan ke depan, jangan cuma lihat jalan ke bawah doang. Karena kita berdua korbannya. Udah kena berapa kali? Kepala sekali sih untung. Gue juga sekali juga sih. Sama nih udah mulai kram nih. Gua sendiri itu pas sampai shelter 2 udah mulai kram di betis. Untung tim kita satu sama lain gotong royong membantu. Bahkan direktur gue turun tangan untuk nyemprotin paha gue yang udah kram banget. Gue inget 2 kali tuh sepanjang naik gue sampai kram, nggak bisa gerak sama sekali. Laku tambah tongkat sakti. Ini. Kenapa Lan? Enggak, Len. Satu jalurnya ya dari Sungai Lalang itu sampai ke puncak lebih kurang 9 jam perjalanan. Nah di Gunung Mas Surai itu banyak nanti kita akan temui danau-danau. Ada Danau Mabuk, ada Danau Kumbang, ada Danau Mati juga di sana. Dan Gunung Mas Surai ini tidak seperti kebanyakan gunung yang lain, dia dipenuhi dengan pepohonan dan hutan. Jadi memang ciri khasnya di situ. Dan zonanya itu memang lebih menantang, ya lebih menantang. Fokus harus tetap terjaga karena selain ini licin banget dan seringkali hujan disertai kabut ya. Jadi kalau nggak fokus bisa lihat sendiri ini langsung tergelincir ke jurang demi seonggok
kantong semar. Gokil. Banyak lagi. Dapat. Dari shelter 2 ke shelter 3 itu benar-benar nggak ada bonus. Kita dihajar terus sama tanjakan-tanjakan ya. Ada tanjakan penyesalan lagi. Terus ada tanjakan lemari tuh. Ikonik banget. Itu benar-benar kita luar biasa lah kita merangkak menjalar di antara akar-akar, dan itu dia tantangannya ada di shelter 2 ke shelter 3 puncak 1. Kita nggak dikasih bonus sama sekali. Oh my god, turunnya gimana? Merosot mbak. Itu pendakian gokil. Pendakian gokil karena gunung dengan jalur semenarik itu buat orang yang suka dengan trekking, suka dengan hutan, kayak gue suka banget sih. Jalurnya oke banget. Cuma memang ketika kita menjalaninya dalam bentuk tektok nih agak ekstrim. Jangan tuh lanjut aja. Ada satu lagi. Ini dia lo. Apa yang kupegang ini? Hanya agama yang bisa kupegang. Cai! Kenapa kita harus ke Mas Ray adalah kita ingin mencari kantong semar. Jadi ketika gue tahu treknya tidak semenyenangkan itu karena cukup berat, gue tuh selalu lirik kiri kanan untuk lihat di mana ya kantong semar gitu. Jadi kalau bisa nih sebelum nyampe puncak ada kantong semar, kita langsung turun aja kalau udah ketemu kantong semarnya gitu kan. Jadi gue adalah orang yang paling sibuk celingak-celinguk di pendakian ini. Sampai akhirnya gue pun orang pertama yang menemukan si kantong semar itu. Dari Jakarta kita ke Kabupaten Merangin Jambi, khususnya Geopark di sini ya. Kita datang ke satu geosite yang ada di sini, Gunung Masurai, Gunung Api Purba. Ada satu hal yang paling kita cari di sini. Akhirnya loh pendakian luar biasa ini demi mencari si kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan karnivora pemakan serangga yang hidup di tempat dengan kelembapan tinggi. Tak heran jika tumbuhan ini menjadi penghuni kawasan hutan hujan tropis. Kantong semar hidup secara epifit atau menempel pada batang pohon atau bebatuan. Di Indonesia setidaknya terdapat 85 jenis kantong semar dan Sumatera menjadi salah satu rumahnya. Masurai itu pertama-tama itu nggak dikenal di daftar gunung api Indonesia. Jadi dengan adanya penelitian terbaru, jadi tim dari Badan Geologi itu mengungkap ada salah satu gunung api yang terlewatkan, yaitu Masurai di sepanjang penjajaran gunung api yang ada di Pulau Sumatera. Ya jadi sebenarnya karena hutan hujan tropis ya, Gunung Masurai ini pepohonannya sama beberapa batu-batuannya tuh ditutupi sama lumut. Dan menurut gue ini cukup padat sih. Hutan lumutnya, terus lumut-lumut itu hampir menutupi semua jalur. Jadi kalau dibilang hutan lumut ya masuk akal juga. Mungkin kerajaan lumut ya disebutnya. Menarik menurut gue selain jalurnya adalah gue berasa kayak lagi di film fantasi gitu loh. Karena hutannya tuh bener-bener beda, kita berasa kayak lagi di film fantasi, kayak lagi di negeri lain gitu loh. Ini dia, setelah penantian perjalanan yang lumayan, Mas Kuncen dan Mas PG, berapa jam kita tadi perjalanan total? Total kurang lebih 8 jam. 8 jam kita ya. Dari jam 4 sampai ke jam 12. Jam 12, luar biasa. Perjalanan masih estimasi normal. Iya, dan alhamdulillah luar biasa banget kita ditemani dengan hujan sepanjang perjalanan. Jalurnya yang super duper bikin kita bikin merayap, udah bukan nanjak lagi. Climbing. Udah dan tangan berlumpur. Tapi akhirnya kita bertemu dengan cinta sejati kita. Iya. Ini yang kita cari-cari nih. Iya, coba ceritain dong. Ini salah satu tanaman endemik kita, ada namanya kantong semar. Jadi ini yang seksi ya di Gunung Masurai ini ya. Selain itu, ini kita juga dari tadi temanin perjalanan kita dengan lumut-lumutan ya, hutan lumut. Ini ya. Kenapa berlumut sekali?
Karena Mas? lembab. Karena lembab. Karena status kita hujan tropis. Hutan hujan tropis. Oke. Gunung Masurai ini masih dalam satu kompleks dengan Taman Nasional Gunung Kerinci Seblat ya? Ya, sama. Satu. Oke. Tadi juga yang menarik, Ngens, lu juga sempat lihat kan kalau di dalamnya tuh Ada binatang terperangkap. binatang yang sudah dimakan Iya. sama si Binatang itu yang tadi menggigit kita sepanjang perjalanan, si Agas itu akhirnya dia Agas dimakan nih sekarang sama si kantong semar. Keren. Jarang banget kita ke gunung, biasanya ketemu Edelweiss. Ini kita ketemu satu yang spesial. Benar, kantong semar. Kantong semar udah jarang banget kita bisa temuin. Dan banyak loh ini. Banyak ini, satu pohon ini. Betul, satu spot aja ada banyak banget. Sebenarnya salah satu ciri alami hutan itu yang belum atau jarang dijamah manusia itu masih ada kantong semarnya. Sudah ada beberapa pendaki yang sering naik, seiring jalannya waktu kantong semar mulai menghilang. Itu kalau kata cerita-cerita orang tua dulu. Iya. Itu salah satu ciri khas ini hutan yang hutan perawan lah ya. Iya, hutan perawan yang belum dijamah manusia. Dengan guyon, teman-teman bilang jangan pernah bangga menaklukkan top Sumatera, Gunung Kerinci di 3.800 mdpl sebelum menyelesaikan trek Saitonnya Gunung Masurai. Di karbon atau dating karbon atau arang kayu yang ada di endapan piroklastiknya terutama itu bahwa Masurai ini pernah erupsi atau mengalami meletus lah bahasa kitanya pada 33.000 tahun yang lalu. Nah, 33.000 tahun ini membentuk kaldera dengan diameter di tubuh atau di bagian Gunung Masurai itu dengan diameter 7 km. Jadi erupsinya itu lebih ke arah ke utara. Nah, selanjutnya membentuk kaldera di tubuh Masurai yang pertama itu tingginya antara 4.600 mdpl, kemudian menjadi yang tinggian sekarang 2.900-an. Dilanjutkan dengan letusan yang 21.000. Jadi 21.000 itu dia letusan kedua tapi tidak sampai membentuk kaldera kembali. Jadi hanya erupsinya aja yang komposisinya berbeda dengan yang 33.000. Yang 33.000 piroklastiknya lebih ke putih keabuan, sedangkan yang 21.000 itu lebih kehitaman. Jadi perbedaan komposisi magmanya. Di samping konservasi dan edukasi ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat kita mendapat nilai ekonomi baik dari lingkungan yang bumi yang mereka kelola dengan baik. Hasil kopi yang dihasilkan oleh petani Merangin itu unik. Dia punya cita rasa unik. Jadi kopi Robusta ada cita rasa Arabica. Ini jadi aneh. Dalam beberapa waktu yang lalu saya mencari kenapa ini terjadi seperti itu. Ternyata kopi-kopi kita ini ditanam pertama di ketinggian tadi, yang kedua di material letusan gunung api. Nah, itu yang mengakibatkan menghasilkan cita kopi yang unik, yang luar biasa seperti itu. Nah ini, dan ini keren. Saya coba kemarin kirim sampel ke Singapura, alhamdulillah lolos di Singapura. Jenis batuan metamorfik ini sudah dipercaya ada di sini sejak zaman megalitik. Posisinya ada di 800 meter dari permukaan laut, yang dimana batu ini mengarah ke Gunung Nilo. Karena pada kepercayaan megalitik dipercaya bahwa leluhur mereka yang sudah meninggal akan bersemayam di puncak-puncak gunung. Badan Geologi juga pernah ke sana. Mereka menyampaikan bahwa itu adalah materialnya adalah material dari gunung api. Jadi dari ignimbrite atau rempah vulkanik yang merupakan hasil dari letusan 33.000 tahun yang lalu. Dari material itu dengan material yang ada di batu selindrit tadi itu punya kemiripan. Jadi beranggapan bahwa itu dulunya adalah diambil dari Sungai Sisin tersebut. Dan Masurai akan jadi cerita yang sangat menyenangkan untuk kemudian diceritakan lagi kepada siapapun yang penasaran sama gunung ini.